Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses pengolahan air. Nah, di materi kali ini, saya dan beserta rekan saya akan membahas terkait 3 topik. Yang pertama, apa itu pengolahan air, bagaimana pengelolaan kemasan air, dan yang ketiga, cara perbaikan kualitas air. Nah, untuk materi-materi tersebut akan dibahas oleh teman saya. Keberadaan air di Indonesia cukup melimpah, akan tetapi tidak semua di setiap daerah di Indonesia memiliki air yang baik. Nah, tergantung pada kondisi geologi dan meliputi proses pengendapan dan struktur geologi yang berpengaruh terhadap sifat fisik dan curah hujan. Nah, pengambilan air dalam upaya pemanfaatan seperti air mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat. Nah, mengingat fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok hidup, oleh sebab itu kita perlu mengetahui bagaimana pengelolaan air yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses pengelolaan air merupakan sebuah proses yang dimana dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan zat dan partikel, entah itu yang bersifat kimia, fisika, ataupun biologis, yang dinilai bisa membahayakan air yang digunakan oleh masyarakat. Adapun kriteria air bersih yaitu pada tabel 1 parameter fisik dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air untuk keperluan higienis sanitasi. Parameter yang pertama yaitu kekeruhan unit MTU kadar maksimumnya 25. Yang kedua, warna unit NTCU kadar maksimumnya 50. Yang ketiga, zat padat terlarut miligram per liter kadar maksimumnya 1000. Yang keempat, suhu unitnya derajat Celcius kadar maksimumnya suhu udara kurang lebih 3. Yang kelima, rasa unitnya tidak memiliki kadar maksimumnya tidak berasa. Yang keenam, bau tidak memiliki unit kadar maksimumnya tidak berbau. Cara perbaikan kualitas air, kita dapat melakukan pencegahan seperti 1. Pengendalian pencemaran air dari jamban, 2. Pengendalian pencemaran dari sampah, 3. Jarak sumur ke tempat sampah kurang lebih dari 11 meter. Perbaikan kualitas terbagi menjadi 3, yaitu melalui airnya, melalui sarana air bersih, dan melalui lingkungan. Kalau melalui airnya, yaitu melalui netralisasi pH, aerasi, penyaringan, pelunakan air sadar, sedimentasi, koagulasi, disinfeksi, pemanasan, dan lainnya. Kalau melalui sarana air bersih, yaitu bisa melalui sumur gali, sumur pompa, penampungan air hujan, perlindungan mata air, dan juga seperti yang lainnya. Dan kalau melalui lingkungan, bisa melalui dari air buangan, jamban, sampah, dan tingkah laku atau kebiasaan manusia tersebut. Adapun proses pengelolaan air dalam kemasan yaitu yang pertama, dilakukannya pengambilan sampel bahan baku air pada sumbernya. Yang kemudian dilakukan penyaringan bahan baku air. Yang ketiga, yaitu dilakukannya disinfeksi. Dan yang keempat, yaitu dilakukan pembersihan kemasan. Setelah itu, dilakukan pengisian dan penutupan pada kemasan. Setelah kemasan ditutup, jangan lupa diberikan label. Kemudian setelah diberikan label, diberikan juga tanggal kadaluarsanya dan kemudian dilakukan suatu proses pengepakan dan dilakukan juga proses penyimpanan. Pada akhirnya dapat kita tarik kesimpulan, yaitu bahwa pengolahan air merupakan suatu tujuan untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat, serta dapat memenuhi kebutuhan standar kesehatan masyarakat. Kriteria air bersih pada umumnya itu tidak berbau, tidak berwarna, bersih, dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Adapun cara pengolahan air umumnya yaitu menggunakan metode koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi. Dan cara perbaikan air dapat dilakukan dengan pengendalian pencemaran, baik dari jamban ataupun tempat sampah, serta dapat menjaga lingkungan bagi kesadaran seluruh masyarakat. Demikianlah penjelasan mengenai adanya proses pengolahan air. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.